dari Katolik adalah Roma memang memiliki keutamaan historis sejak gereja awal Roma. Bahkan sejak gereja perdana ketika menyusun surat-surat Rasul Paulus, mereka menempatkan surat kepada jemaat di Roma persis sesudah Injil. Ya kan, kisah para rasul langsung di Roma. Kisah para rasul kan bagian dari Injil Lukas kan. Sesudah kisah para rasul langsung Roma. Orang-orang jemaat awal saya sudah tahu gereja Roma itu penting, katrom maksudnya. Begitu. Keuskupan Roma berkembang bertahap, tetapi otoritas sudah nyata sejak abad pertama. Yaitu dari bukti gereja perdana sendiri kan, ketika menyusun surat-surat dan baca sendiri surat Roma tentang kualifikasi gereja Roma. Saya tantang semua orang yang mau mengenal keutamaan Roma. Doa kepada Maria bukan penyembahan, tetapi permohonan syafaat sesuai dengan kesaksian kitab suci dan tradisi gereja. Gereja Katolik tetap mengajarkan demikian. Kamu mau dengar, silakan. Tidak dengar, tidak dipaksa. Top scholar lebih didengar, silahkan. Mereka memang menerima Roh Kudus dari siapa untuk mengajar. Top scholar membantu untuk mengklarifikasi iman Katolik, tapi iman Katolik tidak tergantung dari top scholar. Kesimpulan, DN menggunakan logika yang keliru dan selektif dalam interpretasi sejarah serta teologi. Nah, kita sambung ke bagian kedua, kebenaran Mariologi dan kepausan dalam perspektif filsafat realisme sebagai tanggapan terhadap pengajaran Dekingaras. Filsafat realisme terutama dalam tradisi Aristotelian Thomistik, Aristoteles dan Thomas Aquinas mendasarkan pemahaman pada prinsip bahwa ada realitas objektif yang bisa diketahui oleh akal budi manusia melalui pengalaman dan abstraksi intelektual. Dalam konteks teologi Katolik, pendekatan realisme membantu menjelaskan Mariologi, ajaran tentang Maria, dan papasi, kepausan, sebagai kebenaran objektif yang memiliki dasar dalam realitas metafisik dan historis. Jadi dua poin ini saya pilih sebagai reaksi, ya, respon terhadap video terbaru Dekingaras. Mari kita lihat yang pertama, Mariologi, Maria dalam realitas metafisik dan antropologis, realitas keberadaan dan kemanusiaan antropologis. Poin pertama adalah prinsip metafisik Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah. Nah, dalam prinsip realisme metafisik, eksistensi dan esensi itu tidak bisa dipisahkan dalam memahami satu hakikat. Eksistensi dan esensi itu tidak bisa terpisah, ya. Eksistensi dan esensi selalu satu cara pandang. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria adalah Theotokos, Bunda Allah, yang bukan sekedar gelar kehormatan, tetapi kebenaran ontologis yang didasarkan pada dua aspek. Maksudnya begini, Bunda Allah itu bukan cuma sebutan kepada Maria. Bunda Allah itu memang dalam dirinya Bunda Allah. Dia memang Bunda Allah. Begitu. Ya. Pendasarnya ada pada dua aspek. Maria sebagai causa instrumentalis dalam inkarnasi. Maksudnya Maria sebagai penyebab instrumental dalam inkarnasi. Tuhan itu causa primanya, Allah sendiri adalah causa prima. Causa instrumentalisnya adalah Maria. Yang belajar filsafat formal pasti tahu the four causes of Aristotelian kan. Nah, dalam hal inkarnasi Maria bertindak sebagai causa instrumentalis, sebab instrumental. Dalam filsafat Aristotelian ada sebab utama, causa prima, dan sebab instrumental atau causa sekunda, penyebab kedua. Allah adalah sebab utama inkarnasi, causa prima. Tetapi Maria adalah sebab instrumental, causa instrumentalis, yang secara nyata, secara real berpartisipasi dalam tindakan Allah dengan memberikan kodrat manusia kepada Kristus. Tada, partisipasi dengan memberikan kodrat kemanusiaan dari Kristus. Allah mengambil rupa kemanusiaan itu dari siapa? Mary. Kamu deny juga itu fakta.
Ini bukan sekedar gelar kehormatan, tetapi realitas bahwa Maria adalah ibu dari pribadi yang adalah Allah, hypostatic union, sehingga keibuannya bersifat ontologis, bukan relasional doang, bukan hanya relasional. Ya, itu tentang ontologi Theotokos. Yang kedua, Maria dalam kesempurnaan kodrat manusia. Ini sedikit antropologis ya. Ada prinsip aktual, aktus dan potensi. Jadi ada aktualitas dan potensialitas. Ketujuan akhir atau kesempurnaan dan kemungkinan untuk mencapai kesempurnaan itu. Aktualitas dan potensialitas. Dalam metafisika domestik itu menyatakan bahwa makhluk yang paling sempurna dalam potensinya untuk menerima rahmat harus dipersiapkan secara khusus oleh Tuhan sendiri. Maria sebagai Immaculata dikandung tanpa dosa adalah aktualisasi sempurna dari potensi manusia yang menerima rahmat secara penuh sejak awal keberadaannya. You got this? Begini ya. Ada aktus dan potensi. Jadi maksudnya ada tiap manusia itu kan tujuannya kepada kesempurnaan kan. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna adanya. Nah, untuk mencapai kesempurnaan ini, Tuhan Yesus mengutus putranya sendiri untuk mengajarkan kita tentang pola atau perilaku hidup yang sempurna. Nah, untuk untuk bekerja sama dengan si pribadi yang sempurna ini, yang melahirkan dia, menyusui, membesarkan, mendidiknya itu, ada Maria kan? Tapi bukan selain itu, nanti ada lanjutan. Nah, supaya itu Tuhan menyiapkannya supaya kesempurnaannya mendekati si kesempurnaan maha sempurna ini. Kalau tidak, bagaimana? Jauh sekali. Bayangkan ada seorang ibu yang jelek sekali mengajar Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang ibu yang penuh dosa mengajar Tuhan kita Yesus, mendidik dia, cuit-cuit dia, kasih mandi dia. Pahami ini dalam pengertian Yesus itu benar-benar menjadi manusia loh. Dia bukan seolah-olah menjadi manusia. Oke. Ini sesuai dengan prinsip potensia obedientialis. Potensia obedientialis. Kemampuan makhluk rasional untuk menerima intervensi ilahi secara sempurna. Kemampuan ens rasionale, makhluk yang punya akal budi ini, seperti saya, Deking Gadas, dan kamu yang sedang menonton video ini, untuk menerima campur tangan dari Tuhan secara sempurna. Jadi, kesimpulan metafisiknya, Mariologi Katolik bukan sekedar devosi emosional, bukan, no. Tetapi adalah realitas metafisik, realitas ontologis yang sesuai dengan prinsip realisme. Maria punya peran objektif dalam sejarah keselamatan sebagai Bunda Allah dan manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam rahmat. You got it? Itu masih prinsip metafisika ya, tentang kesimpulannya adalah Maria itu causa instrumentalis. Prinsip metafisik Maria sebagai Theotokos. Maria adalah causa instrumentalis dalam inkarnasi, dan Maria dalam kesempurnaan kodrat manusia. Jadi karena Tuhan mau mengambil kemanusiaan, dia menyiapkan manusia yang secara khusus untuk itu. Secara khusus mewakili manusia-manusia lainnya untuk memberikan kodrat kemanusiaan kepada Tuhan atau Allah Putra itu sendiri. Nah, jadi peran Maria itu objektif ya, bukan sekedar mana ayatnya, mana ayat tidak. Objektif, ada dalam kenyataan dulu. Jadi kemudian dicatat sebagian, oke. Kalau sebagian lupa dicatat, ya terima, karena gereja lah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tidak bisa mati-mati semuanya tertuang dalam ayat-ayat suci turun dari gua Maria. Padahal kepercayaan wahyu ilahi dipercayakan kepada gereja, karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan kitab suci. Kitab suci itu karangan gereja. Gitu. Jadi kalau mau percaya kitab suci harus percaya gereja. Tidak bisa percaya kitab sucinya, buang gerejanya. Kemudian kamu pakai top scholars untuk membenarkan diri. Tidak bisa. Ya.
Yang kedua adalah prinsip antropologis, ya. Maria sebagai mediatrix dan model kesempurnaan manusia. Dalam filsafat realisme, manusia dipahami sebagai kesatuan jiwa dan tubuh. Dalam prinsip hilemorfisme, ya. Hilemorfisme. Hile, materi, morfe, bentuk. Yang berarti bahwa keselamatan manusia harus melibatkan seluruh aspek keberadaan manusia, termasuk hubungan dengan sesama. Ya. Nah, poin yang pertama, Maria sebagai mediatrix, itu artinya partisipasi dalam kausa sekunda. Ya. Sebagaimana manusia bisa menjadi perantara rahmat bagi sesama dalam tingkat natural, tingkat biasa-biasa, tingkat normal, tingkat default, Maria berpartisipasi secara unik dalam perantaran Kristus dalam tingkat supranatural. Hati-hati, ini memberikan atribusi ilahi kepada Maria. Sabar dulu, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Ini sesuai dengan prinsip causa secunda, di mana makhluk rasional diberi kehormatan untuk turut serta partisipasi dalam penyelenggaraan ilahi tanpa menggantikan peran Allah sebagai causa prima. Ya. Maka doa kepada Maria bukanlah penghinaan terhadap Kristus, tetapi bagian dari ordo realitas, tatanan keberadaan. Tatanan keberadaan, di mana Maria menjadi instrumen istimewa dalam distribusi rahmat ilahi. Kenapa ini menjadi rusak? Karena pada abad ke-16, orang berjuang untuk menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan yang merusak ordo realitas. Semua memposisikan diri pada sama dan sederajat. Ya. Oke. Yang poin yang kedua, Maria sebagai model kesempurnaan manusia. Dia adalah model dari kesempurnaan manusia. Ya, Protestan pasti langsung bilang, tidak bisa, Yesuslah modelnya. Yesus itu Tuhan loh. Manusia siapa? Jadi Yesus yang menjadi model itu, siapa yang langsung menjadi ini apa? Langsung berhasil menyesuaikan diri dengan Yesus, sesuai teladan Yesus. Itu yang kita lihat dalam pemikiran Aristotelian Thomistik, AT, begitu, anak timur. Tidak. Kebahagiaan manusia, beatitudo, adalah penyempurnaan aktualisasi potensinya dalam kesatuan dengan Allah. Maria sebagai manusia yang paling sempurna dalam penerimaan rahmat, kekaritomene, ingat ya, adalah paradigma manusia yang mencapai finalitas tertingginya, yakni kesatuan dengan Allah dalam kesucian. Ya. Maka devosi kepada Maria bukanlah penyembahan, tetapi pengakuan akan realitas objektif, kenyataan yang ada dalam kenyataan, bahwa dia adalah manusia yang telah mencapai telos, tujuan akhir yang sempurna. What's your objection? Let me know. Jadi kesimpulannya, kesimpulan antropologisnya, filsafat realistik mendukung Mariologi Katolik sebagai realitas objektif, bukan sekedar mitos atau kesalahan tafsir historis. Maria adalah ibu Allah, perantara rahmat dan model kesempurnaan manusia yang aktualisasi potensinya mencapai kesempurnaan tertinggi dalam Tuhan. Makanya kidung-kidung kuno di dalam gereja, kidung-kidung dalam gereja kuno, kidung-kidung kuno dalam gereja menyatakan bahwa Maria itu lebih tinggi dari kerubin dan serafim karena partisipasinya itu. Tahu kerubin dan serafim? Begitu Tuhan Allah, beda kerubin dan serafim dan Tuhan itu bedanya hanya satunya Tuhan, satunya pencipta, satunya ciptaan, hampir sama. Tapi begitu Maria dengan partisipasinya menjadi Theotokos, dia langsung lari, langsung dekat memang dengan Tuhan. Makanya ia bisa jatuh banyak bidat kolidirianisme itu, karena itu penyembahan kepada Maria sebagai Tuhan. Tapi pada prinsipnya kan manusia dipanggil untuk menjadi seperti Tuhan, bukan? Ya, kecuali dalam Protestan sudah rusak total semua, jadi pergi hanya parkir di surga sih. Sorry ya, oke. I don't buy your total depravity.
Yang kedua, kepausan. Ya, ini pertama dengan Mariologi. Jadi Mariologi itu ada metafisika dan antropologinya ya. Yang kedua ini kepausan, primasi Roma dalam prinsip realisme sosial dan sejarah. Realistik ya, real, kenyataan. Yang pertama, prinsip sosial. Kepausan dalam struktur hierarkis natural, yang natural saja. Dalam politik Aristotelian Thomistik, komunitas manusia secara natural membutuhkan hierarki untuk mencapai kebaikan bersama, atau yang diistilahkan secara keren bonum comune. Hierarki dalam masyarakat natural, masyarakat yang alami, dan gereja ya, ada. Mari kita lihat. Aristoteles dalam Politika menunjukkan bahwa setiap komunitas membutuhkan prinsip pemersatu yang lebih tinggi agar terhindar dari anarki. Santo Thomas Aquinas kemudian menerapkan prinsip ini pada gereja. Karena gereja adalah tubuh mistik yang bersifat sosial, maka dia membutuhkan prinsip kesatuan yang nyata dalam sejarah. Kepausan adalah realitas natural yang dikehendaki Kristus sebagai kepala yang mempersatukan tubuh gereja secara hierarkis. You got it? Kepausan itu realitas alami yang dikehendaki sendiri oleh Kristus, Tues Petrus, sebagai kepala yang mempersatukan tubuh gereja secara hierarkis. Itu hierarki dalam masyarakat alamiah, bukan ilmiah ya, alamiah dan gereja. Yang kedua, kepausan dan prinsip potensia obedientialis. Potensi gereja, ya tadi potensi tadi ya. Potensi gereja untuk tetap satu, kemungkinan gereja untuk tetap satu, hanya dapat diaktualisasikan melalui otoritas pusat yang sah. Ya. Kemarin kan kita baru tiktokan tentang kesatuan gereja, bukan? Potensi gereja untuk tetap satu hanya dapat diaktualisasikan melalui otoritas pusat yang sah. Dalam Summa Theologiae, Aquinas menjelaskan bahwa otoritas gerejawi adalah bagian dari hukum ilahi positif, lex divina, yang dibangun di atas hukum natural, lex naturalis. Sekali lagi, iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Kepausan bukan ciptaan manusia, tetapi institusi yang secara natural diperlukan dalam gereja yang memiliki kodrat sosial. Tidak bisa pada ada banyak orang ini tidak bisa lepas masing-masing atur diri ya. Oke, nanti atur diri masing-masing. Tidak ada itu. Melawan kodrat sebenarnya. Kesimpulan secara sosial, kepausan adalah konsekuensi natural dari realitas sosial gereja. Sebagaimana kepemimpinan diperlukan dalam setiap komunitas untuk menjaga kesatuan dan arah yang benar. You got it? Anda tidak setuju? Silahkan saja. Yang kedua, ini pertama prinsip sosial kan. Yang kedua ini prinsip sejarah, historisitas, primasi Roma dalam perkembangan historis gereja. Jadi prinsip realisme historis, realitas sejarah, kenyataan sejarah, mengajarkan bahwa suatu institusi, suatu lembaga harus dinilai berdasarkan perkembangannya dalam sejarah yang nyata, bukan sekedar teori spekulatif. Institusi itu harus dinilai dari perkembangannya dalam historisitas. Jadi, yang pertama kesaksian sejarah awal tentang primasi Roma. Clemens dari Roma, 95 Masehi, dalam suratnya kepada gereja Korintus, menunjukkan otoritas Roma dalam menengahi perselisihan gerejawi. Kemudian Irenaeus dari Lyon, 180 Masehi, dalam Adversus Hereses, menegaskan bahwa semua gereja harus selaras dengan gereja Roma, karena Roma menerima tradisi otoritatif dari Rasul Petrus dan Paulus. Itu kesaksian sejarah awal. Yang kedua, konsili-konsili awal dan perkembangan primasi Roma. Konsili Chalcedon 451 dan dalam Kanon 28 mengakui bahwa Roma memiliki keutamaan kehormatan, primacy of honor, yang berkembang menjadi keutamaan yurisdiksi.
Kepausan bukan rekayasa abad pertengahan, tetapi perkembangan organik dari struktur gereja sejak abad pertama. Jadi seperti ini saudara-saudara, pada saat tumbuhannya baru tumbuh menjadi biji kecil, belum terlalu dibutuhkan otoritas kepausan belum terlalu dibutuhkan, maksudnya ya. Dan begitu sudah berkembang menjadi pohon yang besar, ya semakin penting. Makanya dia berkembang kemudian menjadi supremasi. Itu perkembangan sejarah. Perkembangan sejarah. Ini bisa harus pangkas kembali menjadi pohon kecil, menjadi bonsai. Tidak bisa. Ya, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Ingat perumpamaan tentang roti yang beragi mengembang ke itu. Itu penting. Oke. Sudah. Kasih. Ya, jadi kepausan bukan rekayasa tengah, tetapi perkembangan organik dari struktur gereja sejak abad pertama. You mau top scholar dong berkembang dari mana? Kesimpulan secara historis, realitas sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan Roma bukanlah mitos atau invensi belakangan, tetapi konsekuensi alami dari perkembangan gereja dalam sejarah nyata. Ya. Kesimpulan akhir, saudara-saudariku, filsafat realisme memandang realitas kenyataan ini sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara objektif. Nah, dari perspektif yang ini, ajaran Katolik tentang Mariologi dan kepausan bukanlah spekulasi atau sekedar doktrin subjektif. No. Melainkan yang pertama, realitas metafisik, kenyataan yang melampaui fisika. Maria sebagai Theotokos memiliki dasar dalam hakikat Kristus yang bersatu dengan kodrat manusia. Itu realitas metafisik, itu Maria. Realitas sosial, gereja sebagai komunitas spiritual membutuhkan prinsip pemersatu yang nyata, yaitu kepausan. Dan realitas historis, kesaksian sejarah menunjukkan perkembangan organik kepemimpinan Roma sebagai pusat kesatuan gereja. So, Mariologi dan kepausan yang ditentang oleh orang-orang seperti Deckengades dan kawan-kawan adalah konsekuensi dari realitas objektif dalam tatanan ilahi dan sosial, bukan hasil rekayasa manusia. Saya tunggu tanggapan bahwa Mariologi dan kepausan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dijelaskan, ya